ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima, sudah. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tentang seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepadanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman, beritahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri orang Israel. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong. Saudara, saya dan saudara melihat tentang cerita Naaman pagi hari ini. Dan buat saya, cerita tentang Naaman itu ada saya melihatnya sebuah perjalanan iman kekristenan, ya saudara. Menggambarkan perjalanan iman Kristen ya seperti ini, saudara. Bagaimana Naaman dari yang orang yang tidak mengenal Tuhan sampai kepada orang yang kemudian mengenal Tuhan. Kita melihat pada ayat yang ketiga, pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima saya bacakan. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Iman sudah timbul ya, dalam diri Naaman. Ya. Sama juga dalam diri kita, iman timbul dari mendengar akan firman Kristus. Ada amin, saudaraku. Tapi adakah itu cukup? Tidak. Itu baru langkah awal daripada kekristenan. Ya, bagaimana kita mendengar firman bekerja dalam hati kita, firman menggerakkan kita, firman bekerja dalam diri kita, dalam hati kita, dalam hidup kita, sama seperti Naaman. Ketika dia mendengar kata-kata daripada budak wanitanya, ya saudara, ya. Karena budak wanita anak kecil ini cerita tentang bagaimana Allahnya Israel, saudara, dan dia bilang kepada istri Naaman, kalau tuanku pergi ke Israel pasti dia sembuh, karena ada seorang nabi di sana. Ya, Tuhan akan memakai nabi itu untuk menyembuhkan tuanku Naaman. Naaman orang hebat, saudara. Ya, Naaman panglima kerajaan Arab, panglima perangnya Arab. Dan disinilah kemudian Naaman muncul iman. Makanya apa? Dia memberanikan diri akhirnya, saudara, untuk datang kepada Raja Aram. Saudara, ada iman yang mulai bekerja. Ya, terjadinya dari apa? Dari cerita si budak wanita yang kecil. Timbul iman. Ya, ada sebuah pengharapan. Tapi selesai, berhenti? Enggak. Berapa banyak kehidupan Kristen, saudara saya dan saudara, kita berpikir kalau kita sudah dengar firman selesai. Kalau kita berpikir kalau kita sudah dengar firman, ibadah, ya saudara, ya, waktu kita ibadah tentunya kita dengar firman. Waktu firman ini bekerja, aduh haleluya, amin, puji Tuhan, amin. Sepertinya semuanya sudah menyelesaikan. Enggak, saudara. Itu baru langkah awal. Pekerjaan roh, pekerjaan firman yang bekerja dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya Naaman harus melangkah maju. Amin, saudara. Ya. Naaman harus melangkah. Dia harus pergi ke Israel. Kalau dia hanya sekedar iman, sekedar percaya, iya di Israel ada nabi, saya bisa sembuh di sana, saya pasti sembuh di sana. Tapi kemudian dia tidak melangkah, dia tidak pergi ke Israel, saudaraku. Dia tidak memberanikan diri, saudaraku, karena ada banyak resiko, saudara, untuk dia pergi ke Israel. Kalau dia tidak melangkah, maka apa? Nggak terjadi apa-apa. Nah, berapa banyak, saudara, kekristenan yang seperti itu? Ya, dengar firman,
Ya, saudara, firman melawat, firman menjamah hidup kita. Firman mempengaruhi pikiran kita. Saudara, firman mempengaruhi hati kita. Puji Tuhan, saudara. Tetapi, maaf, saudara, nol besar. Ketika apa? Ketika engkau nggak pernah melangkah. Karena di firman itu nanti ada perintah. Nanti di firman itu ada apa, saudaraku? Ada gerakan Roh Kudus yang akan menggerakkan saudara untuk melakukan apa yang harus saudara kerjakan. Untuk Naaman, dia harus pergi ke Israel. Untuk mengalami kesembuhan, untuk mendapatkan mujizat, dia harus pergi ke Israel berjumpa dengan Nabi Elisa pada waktu itu. Kekristenan sekarang cuma euforia. Kekristenan bukan cuma tentang perasaan. Aduh, di ibadah saya merasakan hadirat Tuhan. Aduh, puji Tuhan. Saya merasakan dilawat sama Tuhan. Selesai. Menyelesaikan masalah-masalah saudara dan saya. Kita akan mendapatkan janji, ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada mujizat yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak melangkah, saudaraku, seperti yang Tuhan mau, saya nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Masing-masing kita berbeda. Ada yang harus mengampuni, ada yang harus bertobat, ada yang harus memberi pada waktu itu, saudara. Ada macam-macam. Ada yang harus berdamai dengan seseorang, ada yang harus melepaskan kepahitan. Saya tidak tahu firman apa yang sedang menggerakkan saya dan saudara ketika engkau dan saya mendengarkan firman Tuhan. Tapi saya percaya ada sesuatu yang Tuhan perintahkan, ada sesuatu yang Tuhan gerakkan dalam hidup saya dan saudara. Dan ketika kita melakukannya, terjadi mujizat. Ada amin, saudara. Terjadi mujizat. Naaman melangkah. Dia bukan cuma minta saran, minta petunjuk kepada raja, tapi dia sendiri mau melangkah. Dan ketika raja juga menyuruh dia melangkah. Resikonya besar kok. Aram dan Israel itu kan saudara bermusuhan. Untuk melangkah dengan iman, saudara mempraktekkan firman dalam hidup kita, ada resiko. Bukan tidak beresiko, ada resiko. Resiko apa? Resiko malu, resiko rugi, resiko semuanya resiko. Resiko bahaya, saudara. Ketika engkau disuruh Tuhan untuk minta maaf sama orang, saudara. Resikonya apa? Malu, izin. Ketika engkau digerakkan sama Tuhan untuk memberi, resikonya apa? Ya rugi seperti itu. Ketika engkau diperintahkan digerakkan sama Tuhan untuk lebih komitmen, setia sama Tuhan, resikonya apa? Ya banyak hal yang kau harus tinggalkan, kesibukan. Tapi yang hebatnya, saudara Naaman tahu apa yang menjadi kebutuhan. Kebutuhannya adalah sembuh. Dan dia kejar. Dia prioritaskan. Kita seringkali jadi nggak fokus tuh, saudara. Mana yang prioritas, mana yang enggak. Jadi nggak jelas. Makanya apa? Yang prioritas pada akhirnya kita nggak pernah capai. Karena apa? Karena kita nggak pernah serius. Pada waktu itu prioritasnya Naaman apa? Bukan mengurusin tentara, bukan. Pada waktu itu prioritasnya Naaman sembuh dari kustanya. Kita juga harus fokus, saudara. Apa yang jadi kebutuhan kita sebetulnya? Ini bagian pertama, saudaraku, yang kita lihat bagaimana ini perjalanan kekristenan. Ibadah bukannya tidak perlu, ibadah bukannya tidak penting, sangat penting. Tetapi ibadah itu hanya apa, saudaraku? Menghadirkan iman, melahirkan iman timbul dalam diri kita, dalam hidup kita. Dan iman itu perlu. Ya. Kita nggak pernah mendapatkan iman kalau kita nggak dengar firman. Itulah sebabnya ibadah ini melahirkan iman dalam hidup saya, menghadirkan iman dalam hidup kita. Tetapi kemudian berhenti sampai di situ, tidak. Selesai sampai di situ, tidak. Ada langkah selanjutnya. Apa itu? Melangkah maju. Sama seperti Naaman. Naaman melangkah maju, saudara. Naaman nggak cuma, oh iya, pasti sembuh. Tapi kemudian dia nggak pernah melangkah. Dia nggak pernah mempersiapkan pasukannya untuk dia pergi ke Israel.
kita akan jadi orang Kristen yang rugi besar. Kita akan jadi orang Kristen yang rugi besar. Kita tahu kita hidup di dalam mujizat. Seperti siapa itu, saudara? Orang yang lumpuh yang di kolam Bethesda. Ya, orang lumpuh yang di kolam Bethesda 38 tahun kalau nggak salah ya, saudara. 38 tahun dia lumpuh. Dia hadir, dia ada di daerah mujizat. Dia lihat mujizat terjadi, tapi dia tidak pernah mengalami mujizat. Berapa banyak kekristenan yang seperti itu? Ada di daerah mujizat, ada di daerah kuasa yang tidak terbatas. Tetapi kuasa itu nggak pernah nempel, nggak pernah hadir, nggak pernah kita alami dalam hidup. Kalah terus dalam hidup, menghadapi masalah, ditekan, diinjak sama masalah. Bukan masalah jadi batu loncatan buat kita. Harusnya masalah jadi batu loncatan buat kita. Ada amin, saudara. Masalah itu jadi anak tangga buat saya dan saudara. Tapi berapa banyak, saudaraku, masalah membuat kita semakin turun. Anak tangga yang bukan naik, tapi anak tangga yang turun membuat kita semakin turun. Orang yang di kolam Bethesda 38 tahun sudah, aduh, saya tidak bisa membayangkan, sudah. Saya nggak tahu berapa lama, pada usia berapa dia lumpuh. Tapi Alkitab berkata, dia lumpuh selama 38 tahun. Betapa mengerikannya, betapa mengenaskannya, saudara. Kenapa? Karena hampir tiap hari dia lihat ada mujizat terjadi. Hampir tiap hari ada orang yang nyemplung duluan, saudara. Kenapa? Karena dia sudah hilang gairahnya. Nggak ada sebuah usaha yang keras untuk melangkah. Ketika yang lain ada usaha yang keras. Panas-panas terik, nongkrong itu di pinggir kolam. Ya, saudara. Tengah malam nongkrong di pinggir kolam. Bukan di daerah yang ada aubannya, ada apa namanya, teduh-teduhannya. Dia lebih santai. Makanya apa? Nggak pernah terjadi mujizat. Dia cuma nonton orang lain ngalamin mujizat. Orang lain ngalamin mujizat. Dia selalu berharapnya sama apa? Nggak ada orang yang tolong saya. Kata Tuhan Yesus ketika Yesus tanya sama dia, nggak ada orang yang tolong saya. Ini bagian pertama, ini serius, saudara. Kalau sudah mengalami mujizat, melangkah maju. Ada amin, saudara. Lakukan firman. Dan saya nggak tahu apa yang Tuhan sedang gerakan dalam diri saudara. Apa yang pesan Tuhan, apa yang sedang Tuhan taruh di hati saudara yang sebetulnya itu lagi bergejolak. Tapi berapa banyak anak Tuhan redakan itu, matikan itu. Buang itu. Padahal Roh Kudus, firman Tuhan lagi bekerja dalam diri kita. Dan ketika kita melangkah, kita ngalamin seperti Naaman. Naaman alami mujizat, kita juga alami mujizat. Ada amin, saudara. Naaman alami mujizat, dan itu nggak sesuatu yang nggak mungkin, saudara, Naaman bisa sembuh. Saya percaya dalam nama Yesus saya sampaikan kata-kata ini, saudara. Ketika kita mulai melangkah, ada mujizat yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sama seperti wanita yang pendarahan, saudaraku, ya, 12 tahun. Kalau dia bilang, kalau aku jamah jubahnya, kalau aku jamah ujung jubahnya, aku masih sembuh. Kalau cuma itu perkataan, hanya sampai pada perkataan, nggak akan dia sembuh. Tapi apa yang dia lakukan ketika dia berkata seperti itu, dia melangkah, dia ngesot. Padahal tenaganya sudah hilang. Padahal semuanya sudah hilang. Masihkah kita bersikap seperti ini? Masihkah kita berani bertindak seperti ini? Melangkah. Bukan cuma pasti saya sembuh, pasti saya sembuh, pasti saya diberkati lagi, pasti ada jalan keluar. Nggak cukup. Karena Alkitab mengajar sama kita, benar. Iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan, itu benar. Tapi apa? Iman tanpa perbuatan itu kosong, mati. Bagian yang kedua, saudara, tadi saya katakan Naaman, kisah tentang Naaman adalah kisah tentang perjalanan hidup kekristenan, perjalanan iman orang Kristen. Kita melihat pada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca ayat ini.
1, 2, 3. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin. Saudara, langkah selanjutnya, saudaraku, yang akan dialami oleh orang Kristen, oleh orang percaya, siapa? Saya dan saudara. Apa yang kita akan alami? Proses apa, saudara? Saudara, proses pembentukan karakter. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Karena kita melihat Naaman, saudaraku, dengan gagahnya, dengan kebesarannya dia datang, saudaraku. Dia pergi ke raja dan raja sambut dia, raja Israel sambut dia. Dan raja sudah dapat solusinya. Tadinya raja bingung, saudara. Dia bilang, apakah aku Tuhan sehingga aku bisa menyembuhkan orang ini? Elisa kasih kabar, suruh datang kepadaku, dia pasti sembuh. Lalu kemudian dikasih informasi, pergi ke Nabi Elisa. Dia datang dengan gagahnya, saudara. Ya, raja Israel saja menghormati dia, saudara. Apalagi cuma seorang nabi, dia pikir. Tapi ketika dia datang kepada Elisa, Elisa nggak keluar, saudara. Elisa cuma suruh hambanya, ya saudara, Gehazi mungkin, ya saudara. Dia suruh keluar, dia bilang, pergi, mandi di sungai Yordan. Marah dia, marah dia. Ya. Ayat 11 bilang begini, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Dia pikir seperti itu, dia akan keluar dengan hormat, tunduk, saudara. Kalau bisa menyembah dulu. Kalau kemudian di depan Naaman, Elisa menggerak-gerakkan tangannya, bagaimana lah? Ternyata enggak. Keluar juga tidak, diladenin juga tidak. Panas hati, ayat yang ke-12. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saya juga bilang ini bukan sesuatu yang mudah. Pembentukan karakter itu bukan sesuatu yang mudah. Kita kadang-kala diperhadapkan dengan orang-orang yang sepertinya melukai, menginjak harga diri, kehormatan kita, dan banyak hal lain lagi. Tapi saya harus bilang, saudaraku, kepada setiap kita, termasuk saya, Firman Hidayat, bahwa semuanya itu adalah sebuah cara Tuhan membentuk karakter. Karakter Naaman dibentuk karena kehidupan Kristen itu bukan cuma tentang iman. Kehidupan Kristen itu bukan cuma tentang melangkah dalam iman, melakukan firman Tuhan. Tapi apa? Kehidupan Kristen, saudaraku, apa saudaraku? Pembentukan karakter. Ini tidak mudah. Saya nggak bilang ini mudah, saudara. Kapan selesai? Kalau saudara tanya kapan selesai? Sampai mati, sudah. Sampai kita mati. Pembentukan karakter itu akan terus terjadi. Saya nggak bisa bilang sudah selesai. Yang kemarin kan sudah. Saya sudah bisa ngampulin orang, nanti terjadi lagi diulang. Kemarin kan saya dalam situasi saya nggak punya, saya masih bisa memberi. Nanti saya pikir sudah selesai, sudah hebat kita, enggak, nanti diulang lagi, nanti lebih berat lagi.
Saya berpikir saya orang yang bisa mengampuni orang, tapi ketika ujian yang lebih berat lagi datang, aduh. Disinilah perjalanan yang tidak pernah selesai, pembentukan karakter dalam hidup saya. Jangan berpikir ketika kita percaya Tuhan, terima Yesus, saudaraku, saudara melangkah dalam iman lalu kemudian selesai sudah tugas kita sebagai orang Kristen. Selanjutnya apa? Kita membiarkan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita seperti dalam kitab Yeremia, seperti tanah liat yang dibentuk sesuai dengan maunya si penjuna. Dan ini bukan perkara yang mudah, ya. Tapi kita nggak bisa lari dari situ, ya. Karena ketika saudara bilang saya mau jadi orang Kristen, maka saat itu semua paket saudara, paket kekristenan itu harus kita terima, harus terjadi dalam hidup kita. Paket kekristenan yang di dalamnya ada iman, ada perjalanan iman, ada langkah iman, ada pertobatan, tapi juga ada apa? Ada pembentukan karakter yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Lewat apa? Bukan lewat malaikat, tetapi lewat apa? Lewat orang-orang di sekitar kita. Bahkan kalau kita lihat Naaman, lewat apa? Lewat orang yang dia harapkan, yang dia hormati. Elisa. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Ada orang bilang ini, beli nyangka. Padahal, naruh hormat. Ini memang, maaf saudara, terlepas semuanya, terlepas cerita kekecewaan saudara, cerita tentang siapa orang itu. Tapi saya percaya begini, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup saya dan saudara, yang sedang membentuk hidup saya dan saudara. Ada amin saudara. Terlepas orang itu saudara pernah bantu, terlepas orang itu saudara orang yang saudara hormati, terlepas apapun ceritanya. Tapi saya percaya di balik semuanya ada tangan Tuhan yang bekerja membentuk saya. Ada amin saudara. Sehingga kita bisa mengerti saudara. Kita nggak gampang, kita bukan menjadi orang-orang yang bodoh yang pelangap pelongo ketika semuanya ini terjadi dan kita cuma bisa menyalahkan orang dan pada akhirnya kita benci lagi, pada akhirnya kita kecewa lagi, pada akhirnya kita seperti itu ulang. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau masuk dalam proses pembentukan karakter. Sabarnya kita, kerendahan hatinya, ini yang lagi diproses apa sih saudara? Naaman sombongannya. Naaman itu sombong. Ya gimana sombong saudara? Orang biasa aja, orang gak punya apa aja bisa sombong, apalagi Naaman. Naaman itu panglima, orang yang disayang sama Raja Aram, orang yang diandalkan sama Raja Aram. Kenapa? Karena memang dia banyak prestasi. Kalau dia perang selalu menang. Makanya dia sombong. Dia datang sama Elisa juga dia sombong. Makanya dia panas hati ketika apa? Ketika Elisa gak mau keluar saudara. Dia suruh cuma hambanya yang bilang, celupin diri ke sungai Yordan. Dia bilang, di sana di Aram ada banyak sungai. Ada Abana, ada Parpar katanya. Proses apa itu? Proses sombongan yang diremukkan, proses kesombongan yang dihancur. Buat Naaman itu, tapi buat saya beda lah. Buat saudara beda lah. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang seperti maunya kita, karakternya semaunya kita, nggak akan bisa. Kalau kita ya saudara, ya, ini bukan sesuatu yang mudah sebetulnya. Ketika kita bicara melakukan bagian perjalanan iman kita saja, itu sesuatu yang tidak gampang. Seperti Naaman, saudara harus meninggalkan Aram dan pergi ke Israel, melangkah dengan iman. Itu saja bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak orang enggan, ada banyak orang Kristen yang malas, ada banyak orang Kristen yang mikirnya ribuan kali. Ya, menimbang, akhirnya nggak jadi.
Tolong kita supaya Roh Kudus memampukan saya dan saudara. Saya nggak mau firman ini hanya saya sampaikan, tapi firman ini juga bekerja. Saya jadi pelaku firman Tuhan dalam hidup saya. Kita semua, ada amin saudara. Kita semua melakukan, sehingga apa? Kita akan alami itu saudara. Kita akan alami bagaimana Naaman ngalamin mujizat, Naaman ngalamin perubahan hidup, Naaman ngalamin Tuhan dalam hidupnya. Kalau sudah melihat bagian yang terakhir ayat yang ke-15 ini luar biasa saudara. Ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca ayat 15. 1, 2, 3. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu. Pada akhirnya saudara, hidup Naaman bukan cuma penyakitnya yang dirubah, bukan cuma apa, bukan cuma karakternya yang dirubah, tapi apa? Keselamatan dari orang yang tidak selamat jadi orang yang selamat. Dia menjadi orang yang berkomitmen. Kalau sudah baca ayat selanjutnya, dia minta tanah Israel untuk dia bawa. Ya, satu pasang keledai supaya apa? Dia bisa sujud, bukan sujud di tanahnya Aram, tapi sujud di tanahnya Israel. Dia minta izin kalau aku menemani, mendampingi Raja Aram masuk ke dalam kuil dan aku bersujud, kiranya Tuhan mengampuni aku. Sebetulnya aku tidak menyembah kepada Allah yang lama, tapi aku menyembah kepada Allah yang baru, Allahnya orang Israel, Allah yang hidup, yang berkuasa. Ada amin saudara. Dia sekarang menjadi satu pribadi yang berkomitmen. Hebat saudara. Berjalan Naaman itu hebat banget. Kalau saudara renungkan, saudara, orang yang gila, keras, sombong saudara, tapi sengaja Tuhan hadirkan penyakit dalam hidup. Sampai kemudian masuk pada ayat yang ke-15, dia jadi seorang yang berkomitmen. Dia gak takut dengan apapun. Dia gak takut kehilangan jabatannya. Dia gak takut dengan Raja Aram. Goal kita ini harus seperti ini. Ada amin saudara. Goal kita ini harus seperti ini. Jadi orang Kristen yang berkomitmen. Tolong kita, ya saudara. Tolong kita supaya seperti ini juga perjalanan iman kita, ya. Seperti itu juga yang terjadi kita alami dalam hidup ini. Sampai puncaknya saudaraku, kita berkomitmen sama Tuhan. Kita menjadi orang-orang percaya yang berkomitmen. Yang apapun terjadi, nggak mau tahu. Apapun bayarannya, apapun, kita akan terus. Kita akan tetap setia di dalam Tuhan. Ada amin saudara. Mari kita menyembah.